Diet untuk menurunkan berat badan akan berhasil jika Anda punya konsep diet yang tepat ditambah konsep pola hidup yang sehat. Nah, saya akan bagikan dua cerita ini pada video kali ini. Untuk diet aja kita langsung tipsnya saja, karena mungkin Anda pingin yang langsung jadi gitu ya. Oke, 3 tips yang bisa saya sampaikan sama Anda adalah: pertama, Anda atur waktu makannya. Jadi yang biasanya makan sembarang, pagi, siang, sore, malam, tengah malam, mulai saat ini sampai selamanya Anda atur jam makannya. Jam makannya adalah misalnya kita mulai start jam sarapan, misalnya Anda start jam 7, makan siangnya jam tambah 6 ya, tambah jam 1 siang, dan terakhir makan jam 7 malam. Ini yang paling standar, sederhana. Ya, jadi ntar Anda jam 7 malam sampai jam 7 pagi, 12 jam tidak makan sama sekali. Nah, kemudian jika Anda ingin hasil yang lebih optimal, Anda mundurkan waktu makannya. Misalnya Anda start sarapannya jam 10 pagi, kemudian makan siangnya jam 2, dan makan sorenya terakhir jam 6. Jadi antara jam 6 sore sampai dengan jam 10 pagi, itu Anda punya waktu sekitar 16 jam untuk tidak makan. Nah, atau Anda ingin lebih optimal lagi, Anda start makan jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 6 sore. Jadi dari jam 6 sore sampai jam 12 siang Anda tidak makan lagi, maka Anda seperti berpuasa sekitar 18 jam. Ini langkah pertama untuk membantu sistem tubuh Anda supaya tidak terlalu banyak lonjakan insulin. Yang pertama, sebab insulin adalah fat storage hormone, hormon yang membantu menyimpan karbohidrat, lemak ke dalam otot, dan dalam otot nanti diubah menjadi lemak. Bisa seperti itu ya, di dalam sel lemak, dan di dalam sel lemak nanti bisa dirubah jadi lemak. Nah, yang pertama adalah mengatur waktu makan. Jadi Anda lakukan itu, dan ini adalah pola Anda selamanya. Buat Anda sudah telanjur gemuk, buat Anda yang tidak punya masalah dengan berat badan, saya kira boleh-boleh saja. Tapi untuk dampak terhadap penurunan berat badan, ya tidak ada, sebab Anda tidak gemuk. Buat Anda yang tidak punya masalah kelebihan berat badan. Nah, itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah buat saya, kata kuncinya sehat. Maka tips sehat saya adalah makan buah selalu sebelum makan. Jika Anda makan 3 kali, pagi, siang, sore, ya, misalnya jam 7, jam 1, jam 7 malam, ya sebelum makan Anda makan buah. 1, 2, 3, makan buah selalu. Kenapa? Sebab satu, buah akan membantu perut Anda lebih kenyang. Kedua, buah membantu suplai vitamin dan mineral, sehingga Anda punya metabolisme menjadi lebih baik, kelancaran aliran darah menjadi lebih baik, kemudian punya kemampuan antioksidan, kemudian membantu membersihkan pembuluh darah dan sistem pencernaan, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, kemudian saya minta Anda untuk mengingat bahwa buah juga punya kemampuan untuk membantu membuat perut terasa kenyang. Ya, ketika perut terasa kenyang, maka keinginan makan Anda bisa ditahan. Jadi 2 nih, ya. Nah, yang ketiga adalah tips yang ketiga adalah untuk Anda mengkonsumsi fat burner. Nah, fat burner ini apa? Makanan yang bisa membantu proses pembakaran lemak. Apa saja fat burner itu? Salah satunya adalah cabai misalnya. Nah, cabai ini akan membantu meningkatkan temperatur tubuh Anda sehingga Anda bisa lebih optimal dalam proses pembakaran lemak dalam tubuh Anda. Tapi dari 3 tips dasar ini, apakah hanya seperti itu? Tidak. Anda membutuhkan satu konsep pola hidup sehat yang lengkap. Apa itu pola hidup sehat yang lengkap? Yuk kita simak selanjutnya. Salam sehat bersama saya, Dr. Faidon Lumbanturuan. Pada video kali ini kita akan membahas kata kunci dari pola hidup sehat. Ya, dia yang punya kesehatan punya harapan, dia yang punya harapan punya segalanya. Ya. Dia yang mencintai pola hidup sehat akan mendapatkan hidup yang lebih sehat. Dia yang tidak menyukai pola hidup sehat, maka penyakit akan menanti lebih cepat waktunya. Nah, ketika berbicara pola hidup sehat, saya berusaha mau meringkas konsepnya di dalam video kali ini supaya kita semua bisa mempraktekannya. Karena seringkali ketika berbicara hidup sehat itu yang terjadi adalah informasinya parsial atau sepotong. Nah, apakah pola hidup sehat itu? Sebelum saya mulai, izinkan saya menyapa Anda dengan mengucapkan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom, Haleluya, Beshem, Yeshua, Masya, Salam Kebajikan, Rahayu. Nah, pola hidup sehat itu sebetulnya adalah
Kalau yang umum mungkin dibilang 4 pilar hidup sehat: makan sehat, olahraga, istirahat cukup, manajemen stres. Kalau versi saya, makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, dan aktivitas yang sehat. Nah, makan sehat itu adalah makan buah 1 hari 3 kali, pagi, siang, malam sebelum makan. Kalau Anda diet, makan sehari 2 kali, ya makan sebelum makan, misalnya jam 12, jam 6 sore, itu yang melakukan intermittent fasting, 2 kali sebelum makan. Kemudian karbohidratnya kompleks, usahakan makan nasi merah, ubi, jagung, singkong sebagai makanan pokok. Kalau mau makan yang lain, ya mungkin hanya minimal seminggu sekali deh. Atau Anda kalau baru mau belajar, mungkin 1 hari makan 3 kali, yang makan karbohidrat sederhananya sekali aja. Ya, hindari penggunaan gula. Kalau mau manis pakai gula aren atau madu. Kemudian kalau bisa minumnya nggak digoreng tapi enak. Kemudian konsumsi lemak sehat, VCO atau minyak zaitun atau omega 3 sehari 2 kali. Terakhir, air putih cukup. Kalau saya penganut 30 cc per kilogram berat badan, teman sejawat saya banyak yang menganut 2 liter per hari. Silakan, pilihan ada di tangan Anda. Itu makan sehat. Kemudian olahraga adalah melakukan aktivitas aerobik, bisa jalan kaki, bisa bersepeda, bisa berenang. Aktivitas aerobik bisa dikombinasi, ya. Saya sarankan 6 kali seminggu, ya, 30 menit sampai 1 jam, karena tubuh Anda sangat membutuhkan, khususnya sirkulasi darah, ya. Pada hari ke-7 Anda beristirahat. Kemudian aktivitas latihan beban untuk membantu memelihara massa otot dan kekuatan dan fungsinya, ya. Itu lagi latihan stretching, ya, atau peregangan mengurangi risiko cedera. Kemudian istirahat cukup. Saya sarankan Anda siang hari ngambil waktu nap time atau istirahat paling tidak 10-15 menit, ya, karena tubuh Anda membutuhkan recovery energi pada siang hari. Dan saya yakin, saya baca penelitiannya, ketika Anda melakukan nap time atau tidur siang sebentar 10-15 menit, kemampuan otak Anda untuk berpikir lebih optimal. Malam hari 6-8 jam. Dan jika Anda melakukan olahraga di pagi hari rutin, kemungkinan besar tidur Anda di malam hari lebih baik kualitasnya. Kemudian pikiran sehat atau manajemen stres, Anda bisa lakukan dengan berpikir positif, kemudian melingkupi diri Anda dengan orang-orang yang nurturing, ya, atau sangat membantu. Hindari lingkungan yang toksik. Kemudian banyak-banyaklah mengisi kepala Anda dengan hal-hal yang positif, karena otak kita adalah seperti kebun. Kalau Anda mengisi mindset Anda dengan informasi di kepala Anda dengan pikiran-pikiran yang negatif, maka pikiran negatifnya akan tumbuh besar. Kalau Anda mengisi dengan pikiran-pikiran positif dan manfaat, maka akan tumbuh besar. Terakhir adalah aktivitas sehat. Aktivitas sehat itu adalah mungkin hal-hal yang mungkin Anda nggak terlalu perhatikan, tapi misalnya adalah aktivitas sehat itu terkena matahari pagi, ya. Matahari membantu membuka pembuluh darah Anda, memberi Anda radiasi elektromagnetik, kemudian membantu meningkatkan sirkulasi darah Anda, ya. Kemudian yang kedua adalah namanya earthing, atau menapakkan kaki Anda ke tanah atau ke pasir, telanjang kaki, ya. Kakinya bugil, nggak pakai sepatu gitu maksudnya, supaya Anda mendapatkan energi listrik dari bumi. Kemudian aktivitas sehat yang lain adalah Anda bermeditasi atau bersaat teduh, mungkin Anda yang muslim bilang berzikir, untuk membantu kita punya spiritual power. Jadi itu yang saya sharing sama Anda tentang pola hidup sehat. Ya, makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, aktivitas yang sehat. Nah, silakan Anda pelajari skillnya, karena tiap-tiap orang berbeda situasi dan kondisinya. Nah, skillnya dipelajari, ilmu pengetahuan dipelajari, dan saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kesehatan, kebugaran pada diri Anda. Tolong di like, subscribe, dan komen jika Anda ada yang mau ditanyakan. Salam sehat untuk Anda.